Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri Pucung, beliau Ibu Kasmiana Sulistiawati, SPD Bandung PD, kemudian Bapak Ibu yang luar biasa yang hari ini sehat ya selalu ya, kemudian teman-teman CGP yang insya Allah tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan yang insya Allah sudah berjalan separuhnya atau 3 bulan, dan mudah-mudahan kami bisa melaksanakan sampai selesai 3 bulan ke depan lagi. Kemudian maka kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW yang mana sampai detik ini masih beri kita kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa berkumpul kembali hari ini pada acara diseminasi budaya positif yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Pucung, yang mana nanti susunan acaranya adalah yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian yang ketiga acara inti, keempat main-main, dan kelima penutup. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Terima kasih. Menikah pada selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada beliau Ibu Kasmiana kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Pucung, dan yang saya banggakan Bapak Ibu calon guru penggerak. Ada Pak Eka, Bu Gusti, Pak Umar, Pak Arif, dan Pak Sis. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul di aula dalam keadaan sehat dan bahagia. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberikan syafaatnya kelak yaumul kiamat. Amin. 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 Nah, kalau tadi disampaikan Pak Eka sudah setengah jalan ini ya. Kalau lihat modul baru 4 dari 10. Kalau di LMS sudah terlihat berapa persen? Belum. Ya, tapi kalau kita melihat jumlah modul berarti baru 40% ya. Belum sampai ke pertengahan, akan tetapi sudah cukup beradaptasi dengan aktivitasnya yang luar biasa padatnya, di mana kegiatan ini adalah sebagai tambahan karena tugas utamanya adalah tetap mengajar. Tugas utamanya adalah tetap membersamai anak-anak di kelas dalam belajar. Hanya saja pada kesempatan ini memang kegiatan belajar mengajar sedang kurang efektif berkaitan dengan kegiatan persiapan karnaval dalam rangka memeriahkan HUT RI. Jadi ini supaya semuanya berjalan, persiapan karnaval ya berjalan, kegiatan diseminasi pun berjalan, diseminasi budaya positif. Nah, ini adalah modul 1.4, berarti baru yang keempat dari 10 modul. Masih ada modul 2 dan modul 3. Modul 2 ada paket modul 2 ada 3, paket modul 3 juga ada 3. Jadi masih membutuhkan perjuangan, dan yang paling benar-benar harus dikuasai adalah dalam manajemen waktu, dan yang terpenting juga selalu sehat, karena kalau sehat semuanya bisa dilakukan. Nah, untuk diseminasi budaya positif ini yang saya harapkan bukan hanya kegiatan diseminasinya terlaksana sebagai pemenuhan tugas, bukan itu, akan tetapi apa saja isi dari yang diseminasi. Yang benar apa? Diseminasi apa diseminasi ya? Yang benar apa? Cek KBBI. Diseminasi. Ya, nanti dicek di KBBI ya. Diseminasi apa diseminasi? Nanti bisa dicek di KBBI yang benar apa. Jadi yang terpenting bukan pelaksanaan ini. Kalau hanya sekedar diseminasi
maka nanti yang lebih penting adalah penerapannya, pengaplikasiannya, bukan hanya untuk yang hadir saat ini. Maka kepada Bapak Ibu yang hari ini menjadi peserta juga mohon maaf, nanti berkewajiban juga untuk turut mensosialisasikan kepada Bapak Ibu guru yang lain, sehingga yang menjadi program benar-benar bisa terlaksana, bukan hanya sekedar teori sebagai bahan diseminasi dalam penyelesaian tugas. Itu yang harus dipahami. Jadi bukan hanya untuk pemenuhan tugas pendidikan calon guru penggerak, akan tetapi untuk kemajuan sekolah. Dan yang jauh lebih penting adalah semua program-program, semua kemajuan itu bukan hanya saat mengikuti pendidikan. Justru yang lebih nyata adalah setelah menyelesaikan pendidikan ini, pendidikan guru penggerak. Jadi harus tampak nyata, harus beda sekolah SMP 2 Karangpucung harus beda, bukan hanya untuk sendiri, tapi untuk semua Bapak Ibu guru di sini juga harus memiliki pemahaman yang sama, sehingga kita bisa lebih kompak lagi dalam memajukan sekolah. Nah, kalau untuk Bu Ed ini sebagai bahan belajar, karena Bu Ed juga akan mengalami hal ini mungkin tidak lama lagi, karena di bulan Agustus informasinya di bulan sudah ya, kemarin sudah ada dibuka baru untuk pengajar praktik, tapi untuk daerah khusus. Untuk daerah khusus itu seperti mana ya? Daerah khusus itu bukan wilayah kita, baru dibuka untuk pengajar praktiknya. Biasanya kalau untuk pengajar praktik sudah dibuka seleksi, untuk calon guru penggeraknya juga segera dibuka. Nah, nanti Bapak Ibu yang memenuhi syarat silakan untuk segera mendaftar. Dan untuk angkatan 12 ini adalah istimewa, lebih istimewanya calon pesertanya itu tidak dibatasi maksimal umur 50 tahun. Jadi yang sudah lebih dari 50 juga bisa mendaftar. Ibu Supri? Jadi kurang masih. Aman, bisa banget ya. Jadi kesempatan terbuka lebar, dan di sini yang sudah bisa sudah lebih banyak. Dan untuk Bapak Ibu guru jangan merasa khawatir, saya nggak bisa ini, jangan khawatir seperti itu, karena kita sudah lebih banyak yang bisa. Jadi akan lebih banyak lagi yang menjadi sumber belajar. Dan insya Allah kepada guru-guru yang muda pun saya yakin mereka tidak akan keberatan kalau membantu. Benar? Siap. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Kita di sini adalah satu kesatuan. Ketika yang satu membutuhkan, maka yang lain siap membantu. Kita akan maju bersama-sama, tidak ada yang ketinggalan. Semuanya bisa kita bersatu. Itu yang penting, kita kompak. Siap ya semuanya Bapak Ibu? Siap. Nah, nanti untuk diseminasi budaya positif ini isinya apa saja, mohon benar-benar dilaksanakan, bukan hanya sebagai bahan diseminasi. Dan kebetulan saya sedang ada pertemuan dengan Balai Besar Provinsi Jawa Tengah (BBPMP) terkait kegiatan persiapan narasumber. Ini saya sebenarnya khawatirnya suruh keliling di Kabupaten Cilacap, khawatirnya seperti itu. Tapi mudah-mudahan nanti hanya dari sekolah sasaran dikumpulkan, jadi cukup satu kali, harapannya seperti itu. Maka saya akan lanjut ke sana. Jadi mohon maaf di sini nanti yang mendampingi Bu Iroh duduk di depan. Bu Iroh nanti yang akan mendampingi. Saya hanya bisa memberikan dukungan dan doa semoga Bapak Ibu calon guru penggerak dalam menyelesaikan pendidikan lancar dan sukses, serta benar-benar bisa membawa perubahan positif di SMP Negeri 2 Karangpucung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Tentunya pesan Ibu akan kami laksanakan dengan sebaik mungkin, Ibu. Memang betul sekali ada hubungannya dengan Bapak Saudara kemarin di elaborasi. Kata Ibu tadi tidak hanya teori saja, akan tetapi apa praktek yang lebih utama. Kalau istilah agama itu kalau kita sudah punya ilmu tapi kita tidak tularkan, yang akhirnya jadi sia-sia seperti itu. Mudah-mudahan hari ini kita akan dapat belajar banyak seperti itu. Kemarin juga disampaikan oleh Bapak Suhada elaborasi. Kalau hebat sendiri itu biasa katanya, tapi kalau hebat bersama-sama itu yang luar biasa Bapak Ibu. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Kasmiana atas sambutan dan motivasinya untuk kami. Semoga beliau juga selalu diberikan kesehatan ya Bu, diberikan kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke acara diseminasi. Di sini saya akan memperkenalkan dulu ya. Yang paling atas tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Beliau Ibu Kasmiana Sulistiawati, SPD PD, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pucung. Kemudian rekan saya Bapak Arif Bahaudin. Kemudian saya sendiri Eka Nurma Aprianto. Kemudian saudara saya Ibu Rustina. Kemudian Bapak Sufadi Kurniawan dan juga Bapak Umar Hasan. Nggih, calon guru penggerak yang paling cantik angkatan 11 di SMP Negeri 2 Karangpucung. Luar biasa ya, mudah-mudahan nanti cantik rupanya cantik pula kegiatannya itu ya. Oke. Oke Ibu, terima kasih mengucapkan Ibu. Semoga lancar. Mungkin untuk Bu Iro bisa ke depan Ibu mau gak? Buat teman-teman. Baik, selamat datang kepada para guru hebat di SMP Negeri 2 Karangpucung. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah yang kita cintai ini. Ya, di sini untuk ujian diseminasi nanti akan dibacakan oleh rekan kami Bapak Bahaudin. Kepada beliau kami persilakan. Di sesi yang terakhir tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan kami, ada Pak Arif, Pak Eka, Bu Gustinen, dan Pak Siswati. Yang terakhir dari saya akan menyampaikan budaya positif terkait dengan keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Kalau ada pertanyaan peraturan dengan keyakinan kelas maksudnya, peraturan dengan keyakinan bedanya apa? Sudah tahu apa belum kira-kira Bapak Ibu? Belum ya? Logika ya. Iya. Logika kan gitu. Hukuman keyakinan. Peraturan dengan keyakinan. Ya. Gambarannya secara umum seperti ini Bapak Ibu. Kalau aturan itu dibuat oleh sekolah atau dibuat oleh Bapak Ibu guru, yang mana misalkan di sekolah ini berarti siswa yang melaksanakan, berarti kalau yang melanggar aturan berarti dihukum. Tetapi kalau keyakinan, ini khususnya di keyakinan kelas yang akan kami bahas, bisa juga nanti ada keyakinan sekolah. Apa itu keyakinan kelas? Adalah nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Intinya, kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama dengan Bapak Ibu guru, kemudian dengan anak-anak di kelas, siswa, ya, dari aturan, kemudian kesepakatan yang dibuat. Kalau melanggar ini konsekuensinya seperti apa? Nanti ketika ada siswa yang melanggar, oh iya berarti sudah nantinya akan dicetak di papan di kelas. Oh iya saya melanggar ini, berarti konsekuensinya harus seperti ini. Maka tidak ada paksaan sesuai dengan aturan yang dulu. Bisa dilanjut Pak Eka. Ya, kemudian untuk pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu, ya, ada beberapa hal. Yang pertama, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Berarti nanti dengan nilai kebajikan, ya. Nanti saya sampaikan. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Tadi yang saya sampaikan dibuat bersama. Ya. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kemudian nanti keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal, yang bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya. Kemudian
Nah ini Bapak Ibu bisa dilihat di tayangan yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Contoh kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Ya. Kemudian yang kedua adalah menjaga kebersihan sekolah. Kesepakatan kelasnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ya. Dari tayangan di depan, mana yang termasuk keyakinan kelas kira-kira? Ya. Ya, nanti ada nilai kebajikan dulu yang perlu dipahami Bapak Ibu ya. Dalam pembentukan keyakinan kelas perlu kita semuanya Bapak Ibu memahami nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu sifat-sifat yang positif. Ya. Salah satu contohnya, misalkan Pak Eka Pak, contohnya nilai kebajikan. Tanggung jawab. Apalagi? Ya, Bu Gusti. Nilai kebajikan. Saling menghormati bisa. Disiplin. Kira-kira apa lagi Bapak Ibu coba kerjasama boleh. Ya. Kemudian ada lagi misalkan kesehatan bisa tidak? Bisa ya. Oke, baik. Selanjutnya dulu Pak Eka. Nah, contoh ya. Ini ada pertanyaan nanti coba Bapak Ibu bisa dilihat. Yang pertama ada peraturan, ya. Nanti ada nilai kebajikannya apa, ya. Yang pertama coba kita bahas bersama. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti nilai kebaikannya apa? Kebajikannya. Melatih murid untuk disiplin tanggung jawab. Disiplin tanggung jawab. Oke, tanggung dulu. Ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Menghargai bisa apa lagi? Kenyamanan mungkin ya. Ya. Mungkin menghormati bisa? Bisa. Ya, coba nanti kita lihat bersama, koreksi bersama. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, oke. Ya, selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Apa? Halo? Kasih sayang boleh, saling menghormati. Kenyamanan juga mungkin ada. Keamanan, kenyamanan, coba nanti dicek bersama. Kemudian Bapak Ibu dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Oke. Selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Tertib ya. Antri ya. Ya bahasanya kita antri. Yang terakhir jangan berlari di kelas. Wah, kira-kira. Keamanan. Siapa tahu nanti jatuh, ya, kecelakaan dan sebagainya. Coba kita buka, Bapak Ibu. Oke, ya. Ya, pertama selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain dan diri sendiri. Selanjutnya hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Iya, disiplin bisa, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan bisa. Kemudian selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Tadi keselamatan, menghormati orang lain. Ya, ini hampir semuanya betul. Yang dilarang menggunakan narkoba, yaitu kesehatan. Selanjutnya Bapak Ibu bergantian atau menunggu giliran, antri. Menghormati orang lain, saling menghargai. Ya, kemudian kesabaran, ya. Selanjutnya jangan berlari di kelas, ya, keselamatan atau keamanan. Ya, baik, Bapak Ibu, setelah tadi kita memahami bersama keyakinan kelas, yang terakhir, yang tadi sudah disampaikan alurnya dari Pak Arif, Pak Eka, Bu Gusti, Pak Siswati. Yang terakhir kita memahami bersama apa itu segitiga restitusi, ya. Ya, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, itu menurut dosen ya. Kemudian restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan,
namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Salah satunya tadi disampaikan, ini hukuman ya ketika berbuat salah. Dulu ada hukuman misalkan dengan aturan yang sudah dibuat. Tapi bagaimana menyelesaikan segitiga restitusi ini? Ya, ada 3 tahapan Bapak Ibu yang perlu dipahami. Yang pertama, segitiga restitusi itu ada validasi tindakan yang salah. Contoh, ketika ada anak yang datang terlambat, atau mungkin ada anak pada saat jam belajar mengajar atau KBM tidak ada di kelas. Bagaimana ketika validasi tindakan yang salah? Yang pertama, kamu contohnya ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ya. Atau mungkin adakah cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, biasanya kita bersama dulu sebelum paham dengan segitiga restitusi, ada anak yang salah ya sudah langsung dihukum. Kenapa kamu seperti ini? Ya, dengan kekerasan, kemudian sudah lari 20 kali di lapangan, ya. Itu yang sudah kita lalui, dan mari kita pahami segitiga restitusi. Yang kemudian yang kedua, menstabilkan identitas, ya. Nanti bisa dilakukan dengan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Pak guru juga pernah merasakan seperti kamu yang sudah dilakukan, contohnya. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, setelah tadi keyakinan kelas sudah dibuat, dengan adanya segitiga restitusi ini, tanyakan keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, sehingga kamu melanggar ini, misalkan tadi terlambat ataupun tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas dengan baik, mungkin keluar dan sebagainya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, itu terkait dengan segitiga restitusi. Kemudian Bapak Ibu, mari kita di awal jadi ya. Jadi awal tadi sepertinya pre-test, sekarang prosesnya. Iya. Iya. Kalau di awal tadi kita bersama-sama sudah menjawab pertanyaan, ibaratnya pre-testnya ya. Sekarang post-testnya coba menjadi pertanyaan tematik. Yang pertama Bapak Ibu, setelah kita pahami alur yang sudah disampaikan tadi oleh teman-teman dan sampai di penghujung oleh saya, yang pertama coba, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Tidak setuju ya? Oke, berarti sepakat ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, setuju atau tidak? Setuju ya? Ya, untuk pembelajaran. Kemudian yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju ya? Ya, karena penghargaan itu tidak harus nilainya misalkan uang atau barang, termasuk bentuk ucapan bisa pakai ya? Bisa, ya. Terima kasih atau mungkin apa lagi contohnya? Masya Allah. Iya. Iya bisa. Ya itu contohnya ya. Ya Bapak Ibu, itu menjadi pertanyaan pemantik ya dalam kita memahami segitiga restitusi ini. Ya baik Bapak Ibu, setelah tadi kami sampaikan, paparkan, mudah-mudahan nantinya kita bisa bersama menerapkan ya apa yang sudah disampaikan oleh kita berlima ini untuk menjadikan SMP Negeri 2 Karangpucung budaya positif ini lebih dipraktekkan nanti dalam keseharian kita ke depan agar lebih baik untuk membawa perubahan SMP Negeri 2 Karangpucung yang lebih baik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan pada Pak Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditambah satu sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Iya dong?
ditambah 4 sama dengan 8. Iya, terakhir 8 ditambah 8 sama dengan 6. Ya, gampang ya? Gampang ya, siap. Kita jangan nyanyi sekali aja, siap. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Ya, semangat hari ini ya. Ya, tetap semangat belajar menggapai masa depan ya. Ya, baiklah anak-anak sekalian, kelas 7E. Ya, hari ini karena kalian baru masuk di hari ketiga. Kemarin ada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ya, MPLS. Ya, hari ini kelas kita nanti bersama-sama Pak Guru sama Pak Umar sebagai wali kelas kalian ya. Kelas apa kita? Kita bersama akan membuat keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Ya, coba nanti kita buka dulu ya. Ya, yang pertama ya, ini keyakinan kelas. Ya, tujuannya apa? Yang pertama, tujuan membuat keyakinan kelas adalah meningkatkan kebersamaan dan partisipasi aktif murid dalam pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Ya, yang kedua, meningkatkan rasa saling menghargai, toleransi antara murid satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab murid terhadap tindakan dan keputusan murid. Jadi apa yang kalian lakukan, ya, tindakan kalian, ya, nanti untuk menjadi kemandirian dan tanggung jawab kalian. Kemudian terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas. Selanjutnya meningkatkan iklim kelas yang kondusif dan mendukung pertumbuhan akademik dan sosial emosional murid. Ya, jadi dengan adanya nanti keyakinan kelas, kalian itu belajar dengan nyaman, kemudian belajar penuh semangat, tidak ada yang saling mengganggu, gesekan dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya, ya, apa arti keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas adalah setiap perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Positif itu apa? Ada yang tahu? Positif itu ke arah kebaikan, yang baik. Ya. Kalau negatif apa? Ya lebih ke yang buruk. Ya. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Nanti akan menjadi budaya yang baik di kelas kita. Untuk terbentuknya budaya positif, langkah awal yang dapat dilakukan adalah perlu diciptakan, disepakati keyakinan, prinsip dasar bersama di antara warga kelas. Ya, bedanya aturan. Dulu adanya peraturan dengan keyakinan kelas. Ya, peraturan dengan keyakinan kelas, tahu nggak? Dulu kan ada tata tertib di kelas. Bedanya tahu? Apa belum? Belum. Ya, kalau peraturan, ya peraturan kelas misalkan itu dibuat oleh sekolah atau bapak ibu guru. Kalian nggak ikut terjun di dalamnya, nggak ikut membahas. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama, sama. Hari ini kita akan membahas keyakinan kelas. Ya, nanti penyatuan pemikiran mendapat nilai kebajikan. Ya, selanjutnya. Ya, mengapa keyakinan kelas? Ya, mengapa tidak ada peraturan kelas saja? Nah, ini yang tadi Bapak sampaikan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Misalkan contoh pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor. Kenapa?
Ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya. Ya, menurut dosen tadi contohnya seperti itu ya. Ya, menurut dosen ini keyakinan adalah nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, suatu keyakinan itu apa? Akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak, bersemangat menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalian itu nanti lebih paham, lebih semangat apa yang sudah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kalian yang dibuat bersama-sama nanti. Ya, beda dengan peraturan. Peraturan sudah dibuat. Ya, berarti misalkan di kelas dilarang datang terlambat, ya sudah ada peraturan di sana. Tapi kalau kita bersama-sama membuat, ya itu nanti akan dilaksanakan bersama-sama. Kalian yang bikin, kalian yang melanggar, maka konsekuensinya pada diri kalian kembalikan nanti. Ya, paham tidak? Paham tidak? Masih semangat? Oke, selanjutnya adalah ya. Nah, nanti ada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan. Kebajikan itu apa? Kebajikan berarti kebaikan. Kebajikan apa? Kebaikan, ya. Contoh, ya, ada peduli, ya, rajin, contoh kebahagiaan, kemudian ada rasa hormat, ya. Kemudian apa lagi? Contoh kebaikan, tanggung jawab. Apa lagi contohnya? Ya, kreatif, boleh. Apa lagi? Ya, kalau kita kerjasama apa? Nilai kebaikannya, kebajikannya. Ya, gotong royong. Ya, kemudian ada ya tidak boleh membuli temannya. Berarti apa? Apa? Saling menghormati. Ya, bisa juga persahabatan, boleh? Boleh. Itu contoh nilai-nilai kebajikan. Baik, selanjutnya adalah ya, coba ini ada contoh peraturan ya. Ya, ini ada peraturan, ada keyakinan kelas. Nah, tadi apa yang sudah Bapak sampaikan? Ya, antara peraturan, antara keyakinan kelas. Coba nanti bisa dijawab ya. Yang pertama, coba selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Ya, betul ya. Ya, oke. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Hormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa? Ayo, silakan hadir. Ya. Boleh disiplin, bisa. Oke. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Ya. Keselamatan. Oke. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, betul. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Hormati orang lain, atau bahasa kita apa ya? Antri. Ya. Kemudian gunakan masker. Kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Berlari di kelas berarti apa? Bisa juga keselamatan ya. Oke, coba jawaban yang benar apa? Kita cek, lihat bersama-sama ya. Ya, yang pertama tadi selalu kembalikan buku ke tempatnya berarti apa? Betul. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin bisa menghormati orang lain. Berkomitmen. Ya, paham ya? Ya, selanjutnya dilarang melakukan kekerasan.
bisa keselamatan, bisa juga menghormati orang lain. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Silakan. Bergantian menunggu giliran. Menghormati orang lain, bersabar. Kemudian gunakan masker. Ya. Selanjutnya jangan berlari di kelas apa? Keselamatan, keamanan. Nanti di kelas lari-lari, jatuh dan sebagainya kan untuk menjaga keselamatan. Ya. Baik. Selanjutnya. Ya. Oke, ya, dengan kelas kita nanti saling menghargai ya. Antara teman, guru, tertib dan tanggung jawab, disiplin patuh. Ya, baik ya. Ya, itu anak-anakku sekalian. Hari ini terkait dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nanti akan dicetak bersama-sama di kelas dan akan dipajang di kelas. Peraturan, bukan peraturan, tadi apa? Keyakinan kelas itu yang sudah dibuat bisa dilihat setiap hari oleh kalian. Ya, kalau saya melakukan hal ini, misalkan saya terlambat, konsekuensinya apa? Kalau saya lari-lari di kelas atau tidak menghormati orang lain, konsekuensinya apa? Maka tulislah keyakinan kelas ini, nanti bisa ditempel di depan. Ya, silakan bisa ditulis, nanti ditempel. Ya. Silakan tadi tulis apa? Keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi kalau ada tanggung jawab, ada ya masih ingat ya? Ya nanti bisa ditempel di depan. Ya, itu ditempel pakai di bukunya. Ayo tulis silakan. Gantian, bisa gantian. Agak besar ya biar kelihatan ya. Ya. Huruf kapital saja. Nanti ditempel di depan. Tempel, dikasih. Silakan bisa ditempel. Siapa? Tulis. Langsung ditempel, tahu? Tempel. Di atas. Udah langsung ditempel. Ya. Silakan. Langsung ditempel, langsung ditempel. Emailnya masih. Ayo bisa gantian. Emailnya mana? Ya, ini lemnya, ya, silakan. Sudah, lemnya sudah, langsung ditempel. Ayo. Ya. Ya, silakan ditempel. Sudah, langsung ditempel. Ya, silakan.
dua, udah. Yo. Ya, silakan ditempel. Ya, yang terakhir tinggal dua ya, satu dua. Langsung ditempel mas. Ayo. Udah? Ya. Oke, baiklah anak-anak sekalian. Ya, tadi ya keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Mari kita bersama-sama untuk menjalankan keyakinan kelas itu sesuai dengan apa yang sudah kita buat bersama. Ya, yang nantinya kelas 7E ya, mudah-mudahan ke depan bisa saling menghormati, bertanggung jawab, mandiri, disiplin dari apa yang sudah kita sepakati dalam keyakinan kelas ini. Bisa dipahami? Ya, baik anak-anak sekalian, selanjutnya nanti akan dibuat bersama dengan Bapak Ibu Guru yang menyaksikan, kemudian Pak Umar akan membuat kesepakatan kelas itu dicetak dalam bentuk banner, nanti akan ditempel di kelas. Begitu ya. Ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga kita semuanya diberi kesehatan, keselamatan, dan selalu semangat belajar. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.